Kita akan menjawab suatu pertanyaan dari TikToker ya yang di atas ini. Ya, dia mengatakan bahwa maksudnya sebenarnya Paulus membatalkan hukum Taurat. Dalam hal ini kita akan menjawab bahwa pertama, Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Dengan bagaimana Rasul Paulus bisa membatalkan hukum-hukum Tuhan? Tentu tidak bisa. Nah, ini bisa kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 31. Dia berkata begini, "Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya." Jadi jelas, Rasul Paulus tidak membatalkan hukum Taurat. Nah, memang di dalam pertanyaan dia nggak mencantumkan ayat di mana Rasul Paulus dalam tuduhannya membatalkan hukum Taurat. Namun setidaknya saya bisa tahu yang sering dituduhkan oleh orang-orang Islam bagi kita bahwa Paulus membatalkan hukum Taurat. Bisa kita lihat itu di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 15. Ya, kita baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, artinya matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, ini mereka tidak memahami arti ayat ini. Ya, di dalam Alkitab itu tidak pernah ada namanya kontradiksi. Nah, yang sering membenturkan ayat-ayat Alkitab adalah pemahaman yang kurang jelas. Artinya bahwa kurang dimengerti dari apa yang mereka baca. Nah, mari kita jelaskan tentang ayat ini. Pertama adalah bahwa Paulus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi dikatakan di sini pertama ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, maksudnya Yesus Kristus melalui kematiannya menghapus batas pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi, yaitu hukum Taurat dalam bentuk aturan-aturan, ritual dan seremonial seperti sunat, makanan halal, haram, hari-hari raya dan aturan-aturan ibadah Yahudi. Jadi bukan berarti hukum Allah tidak berlaku sampai sama sekali, tetapi aturan yang memisahkan yang menekatkan identitas eksklusifme bangsa Yahudi tidak lagi menjadi syarat untuk dekat dengan Allah. Nah, dalam Kristus, hubungan dengan Allah tidak berdasarkan pada hukum lahiriah, tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat di sini mengatakan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Nah, artinya keduanya maksudnya adalah orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain non-Yahudi. Satu manusia baru. Ini berarti Yesus menciptakan umat baru yang bersatu, yaitu gereja di mana tidak ada lagi perbedaan atau pemisah berdasarkan etnis, budaya, atau hukum-hukum yang lama. Nah, Kristus bukan hanya memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antara manusia Yahudi dan non-Yahudi yang dahulu terpisah dan bermusuhan Jadi itu dalam ayat itu. Hal yang ketiga yang bisa kita pahami di sana dalam kalimat dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera yang dimaksud adalah damai antara manusia dan Allah. Maksudnya adalah karena dosa yang memisahkan telah ditebus. Jadi damai antara sesama manusia, terutama antara kelompok yang dahulu bermusuhan, Yahudi lawan non-Yahudi. Jadi menjadi aplikasi sampai hari ini di dalam kepercayaan kita sebagai orang Kristen adalah pertama, dalam Kristus tidak ada lagi seka-seka sosial, budaya, atau agama lama yang memisahkan kita. Yang kedua, kita semua dipanggil menjadi satu tubuh Kristus. Hidup dalam damai, hidup dalam kesatuan, dan hidup dalam kasih.
Yang ketiga adalah keselamatan tidak bergantung lagi pada aturan-aturan lahiriah. Ya, tapi pada karya penebusan Yesus yang membentuk kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi, dalam hal ini, sekali lagi, bukan Paulus yang membatalkan hukum Taurat. Perlu kalian hati-hati di dalam membaca. Jadi, oleh karena kematian Yesus di kayu salib, ya, dengan demikian, yang tadinya ada sekat antara Yahudi dengan non-Yahudi, maka dengan kematiannya sudah membatalkan hukum yang memisahkan itu. Tapi hukum-hukum yang berbicara tentang hal-hal moral itu tidak mungkin dibatalkan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam penjelasan ini. Amin.